Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Yang bilang Persib anak papa karena ada Erick Thohir, siapa ya? Ini yang ngomong kayak gini sama aja apa ya? Lempar tai sembunyi tangan, mending cebok sono lu ah. Udah tahu tim dia yang dianak papain, masih nyalahin tim orang. Inikah yang dibilang warga yang SDM-nya paling tinggi? Iya sih, paling tinggi sih, benar sih paling tinggi. Tapi itu kan karena yang disurvei orang-orang pendatang semua, orang-orang yang merantau ke ibu kota. Sementara orang pribuminya mah boro-boro, sekolah aja palingan SD. Itu fakta lo ya. Kenapa kami menyinggung ini? Plototin yang katanya merasa paling tersakiti lantaran disanksi Komdis 4 pertandingan tanpa penonton dan 220 juta. Pret. Ini kalau kata Denny Caknan nih, sok-sokan cidro padahal sing gawe loro. Sok-sokan paling tersakiti padahal dia yang nyakiti. Ada. Komdis PSSI merevisi hukuman pada Persija yang tadinya 4 pertandingan tanpa penonton jadi 2 aja tanpa penonton, dan denda duitnya pun dikurangin jadi cuma 200 juta aja. Hal ini terjadi usai Persija berhasil lakukan banding pada Komisi Banding PSSI dan Komdis PSSI menyetujui. Plototin sama ente semua. Saat Persib lawan Persija dan terjadi keributan, Persib didenda berapa? 295 juta. 2 kali larangan tanpa penonton full dan 3 kali cuma sebagian stadion. Dan hukuman itu nggak boleh dibanding. Lah Persija kurang enak apa? Udahnya dendanya lebih kecil, bisa banding lagi. Simic aja lolos dari hukuman, Gustavo Almeida lolos dari hukuman, masih aja nyalahin tim lain. Ngaca makanya. Kalau ngaca makanya di sumur biar lo kaget lo langsung nyemplung. Ngaca. Kalau ngaca di sumur, biar kalau kaget nyemplung. Udah deh, pokoknya mah Persija mah aman deh, kagak bakalan kenapa-napa selama ada yang namanya Papah Peri ame apa yang siapa ya? Engkong Nirwan Bakri ya. Semuanya bisa diatur. Dramamu udah terbaca kawan. Ada inikah sepak bola profesional? Kenapa kami bilang inikah sepak bola profesional? Sebab bukan Persija saja yang alamin seperti ini, tapi yang berikut ini pun sama. Nah, kenapa kami bilang bukan cuma Persija? Sebab ada kasus yang satu ini. Sebelumnya kami disclaimer dulu ya, kami ini cuma mengomentarin aja lo ya. Nah, ini ada sebuah artikel atau tulisan atau unggahan ya di Instagramnya Bertuah Bles yang bilang diduga menyuap perangkat wasit, kabarnya manajer Persiraja disidang oleh Komdis PSSI. Nah, di sini dituliskan katanya manajer Persiraja ini yakni Mahfud Kidong udah ngasih sejumlah duit sama wasit biar Persiraja ini lolos Liga 1. Jadi di sini tuh ada oknum nih yang katanya menjamin Persiraja akan lolos Liga 1 asal si Persiraja ini ngasih sejumlah duit nih ke oknum wasit ini. Tapi faktanya di lapangan wasit ini justru memihak pada PSPS Pekanbaru. Itu yang ditulis di akun ini ya. Kami pribadi belum mendapatkan info secara resminya apakah benar atau enggak nih berita ini. Cuma kalau buat kami gini loh, ini sebagai informasi aja buat kalian. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi seandainya benar apa yang dilakukan oleh Gidong ini dengan menyuap para wasit. Sebenarnya loh, ini bukan cuma Gidong loh yang lakuin ini. Tapi hampir semua klub yang ada di Indonesia itu lakukan hal yang sama. Itu hampir semua klub ngelakuin hal yang sama loh sama para wasit. Cuma bedanya mereka ini nggak koar-koar. Kalau Gidong ini mungkin karena udah rugi gede, akhirnya dia koar-koar. Padahal faktanya semua klub itu sama, lakukan hal yang sama. Klub yang jalani babak playoff Liga 2 nyogok nih buat dia ini bertahan di Liga 2. Lalu klub yang ingin promosi ke Liga 1 nyogok juga agar dia naik ke Liga 1. Nah, klub Liga 1 yang pengen bertahan di Liga 1 nyogok juga agar dia bertahan di Liga 1. Tapi kan nggak semuanya bisa sukses. Kenapa demikian? Sebab bukan cuma klub itu yang lakukan sogok menyogok, tapi klub lawan pun maksudnya itu melakukan hal yang sama.
Contoh misalnya di kasus ini, kalau benar lo ya, Persiraja ini nyuap wasit biar lolos Liga 1. Kan belum tentu juga PSPS pun nggak nyogok wasit. Bisa aja kemungkinan lo ya, PSPS pun sama nih, bahkan duitnya mungkin lebih gede dibandingkan Persiraja. Apalagi kita tahu lah, PSPS ini pun dimiliki oleh seorang anggota Esko PSSI, tapi ini cuma misalnya lo ya, atau kemungkinannya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti misalnya Persija dilindungi sama Komdis dan LIB, terus juga ada klub yang nyogok wasit tapi ternyata wasitnya nggak berpihak dan lain-lain, dan sogok menyogok suap menyuap match fixing segala macam, itu akan sulit diberantas. Kenapa demikian? Karena yang pelakunya itu pun ada di dalam federasi itu juga. Makanya ini kan sebagai apa ya? Kalian harus tahu lah kenapa Sintayong itu dipecat, kenapa Sintayong itu disingkirkan. Karena Sintayong adalah satu-satunya orang yang nggak bisa diajak kayak gini. Nah ini kemarin ada yang komen, katanya kami ternyata belum move on dari Sintayong. Ada, justru yang komen kayak gini aneh loh buat kami. Kenapa aneh? Kalau kalian lihat ada yang komentar kayak gini, kalian boleh nih ngebales dengan tulisan kayak gini nih. Lah, kenapa lu yang panas admin bahas Sintayong? Gitu, tulis aja begitu. Ya kenapa sih tuh yang panas kalau kami bahas Sintayong? Udah kayak toel aja panas kalau ada yang bahas Sintayong. Karena yang kami bahas adalah hal yang positifnya. Kalau situ nggak suka hal-hal yang positif, ya berarti otak dan hati situ yang isinya negatif semua. Kan yang kami beritakan hal positifnya, prestasinya, kebaikannya, kemajuannya, buat jadi contoh. Manusia itu pada dasarnya kodratnya harus meniru hal-hal yang baik, bukan malah jadi manusia yang munafik, membenci hal yang positif karena punya maksud-maksud tersendiri. Lalu juga yang lagi rame nih, yakni soal anggota dewan yang kembali bikin sensasi alias carmuk nih saat proses naturalisasinya Emil Audero. Apa ya buat kami ya? Kami tuh agak capek loh ngelihat tingkah laku orang-orang yang katanya intelek, tapi kok malah kelihatan intelek. Orang Jawa pasti ngerti dong yang dikatakan atau maksudnya intelek. Ya berkali-kali kami bilang kalau buat kami pribadi ngelihat yang seperti ini, mereka tuh cuma apa ya, cari sensasi biar dianggap kerja aja. Mereka tuh yang penting ngomong, tapi bukan ngomong yang penting-penting gitu aja. Kayak siapa? Ahmad Dhani. Dia kan apa ya? Terkenal? Iya. Musisi nomor 1 Indonesia? Iya. Kurang terkenal apa coba dia ini? Kok iso-isone ngomong koyo ngono lo mas? Dia bilang PSS, dia sih setuju ya sama program naturalisasi. Tapi kalau bisa katanya cari pemain naturalisasi jangan yang bule, jangan yang terlalu bule, jangan yang matanya biru, jangan yang blonde, biar enak dilihatnya kalau main di lapangan. Kalau bisa cari yang Korea atau Afrika gitu. Ada ini rasis atau apa sih mas? Hati-hati lo blunder lo. Sampean itu udah terkenal, bener kan? Ada Gerindra, blunder nggak tuh Gerindra? Lalu juga si ibu yang satu ini nih dari fraksi partai PDIP. Ada kok ya tiba-tiba jadi pandit dadakan si bu. Udahlah, nggak usah ikut campur urusan sepak bola. Mending ngurusin aja tuh perut ketum partai kalian. Atau gini aja deh, kalian pikirin apa? Jelong-jelong ke luar negeri tuh, habisin uang rakyat. Kan gitu kerjaan kalian dari anggota dewan, bener nggak? Lagian nih kalau kalian cerdas ya, dari semua argumen ataupun apa yang diomongin oleh anggota dewan, semuanya tuh template sama semua. Ini udah di skenario, udah tertulis, teksnya itu ya gitu lagi lo yang diomongin. Paham sekarang? Masa kalian gak sadar-sadar juga? Berarti kan otaknya satu nih yang memerintah ini. Sebab ya yang diprotes mereka, yang dibicarakan mereka ya gitu lagi. Kan berarti kan sama, ini disuruh. Ya karena pada dasarnya mereka ini sama sekali nggak ngerti soal sepak bola, hukum sepak bola lo ya. Tapi karena mereka ini dibayar buat ngomong, ya udah, yang penting ngomong, tapi bukan ngomong yang penting. Jadi ya udahlah ya, biarkan saja para tikus sedang ngoceh. Pakai bilang naturalisasi lagi, ada katanya orang pinter, S3, D3, sarjana, dokteran, tapi kok nggak bisa ngebedain naturalisasi dan diaspora. Kalau ngomong masalah naturalisasi, kalau buat kami rakyat nih ya, yang harus naturalisasi apa? No, DPR, MPR naturalisasi. Birokrasi tuh yang harus dinaturalisasi. Siapa lagi? Pak Pol. Iya, Pak Pol naturalisasi deh. Biar pada maju otaknya. Habisnya dari zaman baheula nih ya, birokrasi dan pemerintah kita ini punya otaknya apa ya? Kudet.
alias kurang update alias jongkok. Aduh.